Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia dengan NIM 2210911320055. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang anatomi untuk tugas di blok fungsi normal muskuloskeletal yang dimana nanti akan membahas tentang em, muskuloskeletal yang dimana ada di bagian torasis, terus ada di membran superior, lalu ada juga di anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, uh, pelvis, perineum, dan membran inferior. Selain itu juga nanti ada membahas tentang vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal. Jadi yang pertama-tama kita akan memulai eh, bagian di regiotorax dulu. Regiotorax ini apa sih? Jadi regiotorax ini atau bisa kita sebut daerah dada ya. Jadi daerah dada ini tuh eh, yang dimana dia ini memiliki fungsi yang melindungi dari organ vital seperti paru, jantung, dan menjadi tempat melekatnya otot pernapasan. Dan juga dia menjadi penyokong dari struktur tubuh bagian atas. Nah, di struktur torakaks ini kita akan membahas bagian luarnya terlebih dahulu. Di bagian luarnya, pertama di sini ada yang namanya musculus deltoideus. Di sini ada yang namanya musculus deltoideus. Lalu di bagian dada sebelah sini ada yang namanya musculus pectoralis major. Kalau misalkan ada yang namanya mayor, otomatis dia juga memiliki musculus pectoralis eh, minor. Jadi dia di sebelah sini. Selain itu juga untuk bagian belakangnya, daerah luar, yaitu adalah namanya musculus trapezius. Dan di bagian sisi sini, dia tuh ada yang namanya vertebra fruminans. Dan ada akromion serta musculus deltoideus tadi. Nah, itu dia juga ada sama-sama memiliki ada di bagian bawahnya dia juga ada namanya musculus trapezius juga dan ada di spina scapula. Lalu setelah kita melihat di bagian dari punggungnya, dari sisi luarnya, oh ini juga dia ada kalau tadi ada teres mayor, dan ini juga ada teres minor. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian otot-otot dari dinding torak abdomen, yang dimana struktur otot ini tuh terdiri dari em, eh jadi otot ini tuh dimana dia membantu proses pernapasan seperti inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau misalkan, oh dia juga ada yang namanya otot di bagian diafragma, di mana otot utamanya tuh dalam proses inspirasi. Jadi di struktur otot ini
apa aja bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada namanya musculus sternalis var, yang dimana dia tuh terletak di bagian sini, bagian tengah dadanya. Habis itu ada juga yang namanya musculus subclavius. Nah, dia tuh terletak di bagian sini, dekat di eh, klavikula, di daerah klavikula. Dan dia juga ada yang namanya musculus pectoralis minor, yang tadi kalau misalkan di luarnya dia terlihat musculus pectoralis major, dan kalau misalkan di bagian ototnya dia itu terlihat musculus pectoralis minor. Lalu ada juga bagian dari flexus brachii vars infraclavicularis ini itu terletak di bagian dalamnya di sini. Lalu setelah itu dia juga memiliki vena, arteri itu yang namanya arteri axillaris karena dia terletak di aksila. Dan di bagian sini, seperti yang ditunjuk pada uh, sini, dia itu ada yang namanya musculus serratus anterior. Kita ke arah bawah, ini juga ada namanya musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major vas sternococtalis. Di bagian bawahnya lagi nih, di bagian sisinya, itu ada namanya musculus obliquus externus abdominis. Serta ada nih bagian kecil yang ada di sini, itu namanya adalah musculus pectoralis major pars abdominalis. Karena dia terletak di abdomen, tapi mungkin nanti kita akan menjelaskannya lebih lanjut di bagian abdomen. Nah, lalu di bagian sebelah sini dia juga ada yang namanya musculus sternocleidomastoideus tendo. Setelah itu ada dia, kalau yang musculus sternocleidomastoideus ini dia itu terletak di bagian tengah sini, di sini. Habis itu untuk musculus pectoralis major vas clavicularis, kenapa ada vas clavicularis ini? Karena dia terletak pas di claviculanya. Dia terletak di sini, karena di sini ada clavicula. eh, yang tadi kan dia ada yang namanya musculus pectoralis minor. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada vas clavicularisnya karena dia terletak di bagian di bawah clavicula. Jadi nggak ditambahin vas clavicularisnya. Karena yang pectoralis mayor dia tuh pas terletak di clavicula. Jadi ditambah ada vas clavicularisnya. Kalau ini ada musculus intercostalis internus, dan ada juga musculus deltoideus tadi, dan bagian sini yang tersembunyi di sini dia itu namanya adalah musculus coracobrachialis. Dan di sebelah sini juga ada namanya musculus biceps brachii, dan ada juga musculus pectoralis major. Di sini juga sama. Ini terlihat ada kostanya, ini kosta 3. Dan ini juga ada musculus latissimus dorsi. Dan ada di bagian 3 sini, yang seperti di gambar ini, bagian ini. Ini namanya adalah musculus serratus anterior.
Dan ini juga sama, ada yang namanya musculus pectoralis minornya juga. Jadi ini otot-otot dinding toraks yang terdapat di dinding toraks atau dinding dadanya, bagian otot, struktur otot. eh, Mungkin ini ada sebagian juga yang eh, termasuk ke abdomen. Terus selanjutnya kita akan masuk ke rangka atau struktur dari tulang em, dari regio thoracis tadi atau regio dada yang dimana dia ini eh, mungkin tadi sudah di awal sudah dijelaskan bahwa dia ini adalah organ vital yang melindungi dari paru-paru, jantung yang menjadi tempat melekatnya pernapasan tadi dan menjadi penyokong struktur tubuh bagian atasnya. Nah, di struktur tulang ini dia itu apa saja sih yang terdapat di bagian struktur tulangnya? Yang pertama, ini dia ada sternum. Nah, sternum ini terletak di bagian tengah dari regio thoracis tadi. Nah, ini yang disebut clavikula. Nah, dia clavikula tadi berbentuk seperti ini, memanjang. Habis itu ada juga ini costa tadi. Kalau yang di otot tadi, yang digambar tadi, dia tuh terlihat ada costa 3. Nah, ini ada kalau di struktur tulang ini terlihat eh, costa 1. Lalu ini ada humerus atau tulang di lengan. Ada scapula juga, kayak tulang belakang di tangan gitu. Lalu next kita ke selanjutnya. Nah, di sini. Nah, ini jadi ini adalah bagian struktur tulang em, struktur tulang yang terdapat di regio thoracis. Yang pertama ini ada yang di sini itu ada namanya appetora thoracis superior. Dia dua bagian sisi di sini. Mm. Lalu ada yang namanya bagian sini yang namanya angulus sterni. Nah, tadi kita kan udah melihat di struktur tulang awal tadi, di gambar awal tadi, dia tuh ada yang di tengah, ini tuh yang di tengah kayak penyatunya gitu. Ini ada yang namanya sternum. Nah, yang garis-garis yang berwarna biru, ini namanya adalah cartilago costalis. Dan kalau misalkan dia di bawah, berarti dia arcus portalis. Nah, di bagian sebelahnya juga sama, tapi dia ada ini. Kan kalau misalkan sternum ini adalah dia tuh kayak batang yang dihinggapi, pohon yang dihinggapi cabangnya. Jadi ada cabang yang buat melekat gitu. Ini tuh namanya ada articulationes sternocostales. Jadi dia seperti kayak melekat gitu loh pada sternum ini tadi. Dan ini juga ada articulationes costocodrales. Dia juga sama kayak yang di atas ini sebagai kayak buat penyatunya gitu. Dan ini juga ada cartilago costalis tadi juga. Dan ada articulatio interquadrales. Karena di bawah. Sama seperti arcus costalis tadi. Selain itu juga ada yang namanya spatium intercostale dan ada apertura thorax.
thoracis inferior. Kalau tadi ada apertura thoracis superior, dan di bawahnya berarti apertura thoracis inferior. Lalu setelah itu di bagian sini, dia tuh di bagian belakang, tepatnya di daerah kita menyebutnya tulang rusuk ya. Nah, itu namanya ada costa perai itu dari 1 sampai 7. Terus eh, ada yang juga di bawah, ada costa spuriae itu ada dari 7 sampai 12. Dan di atas ini, yang bulat ini adalah namanya vertebra cervicalis 7. Oke, lanjut. Kita masuk ke ekstremitas superior atau membran superior tadi. Jadi kita mulai dari luarnya terlebih dahulu. Eh, jadi di luar ini dia itu strukturnya ini biasanya dia tuh berfungsi, eh, di bagian tangan ini kan seperti biasa dia tuh berfungsi untuk mengatur pergerakan lengan dan oh, jadi dia ini kan lengan, jadi kan biasanya berfungsi eh, untuk mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi yang pertama kita mulai eh, dari dari bagian luarnya terlebih dahulu. Kita mengenal bagian-bagian luarnya terlebih dahulu. Yang pertama, bagian ini atau kita biasa sebut bahu ya, itu namanya adalah regio deltoidea musculus deltoideus. Nah, di sini biasanya kalau misalkan orang yang rajin olahraga seperti nge-gym, itu ada yang namanya bisa timbul biceps. Nah, ini namanya adalah musculus biceps brachii. Dan di sini di bagian arah ketiak itu namanya plica axillaris anterior. Dan di bawahnya otomatis dia adalah regio axillaris fossa axillaris. Nah, ini tadi ada uh, musculus biceps karena dia di atas, di arah atasnya gitu. Jadi yang di bawahnya, yang ini namanya adalah musculus triceps brachii. Dan di bagian tengahnya itu namanya brachium regio brachii anterior. Serta ada juga yang namanya musculus brachioradialis. Setelah itu, dia juga ada epicondylus medialis. Dan biasanya dia terletak di bawah gitu, di bawah lengan. Nah, lalu kita masuk ke daerah telapak tangan. Ini ada yang namanya seperti yang di sini. Itu namanya adalah valma atau vola. Lalu di bagian ini, bagian lengan di sini, itu namanya adalah tenar. Nah, naik lagi ke atas di bagian sini, itu tuh namanya adalah volex. Setelah itu, di bagian telunjuk yang di tengah sini, yang di sini biasanya kita itu adalah namanya index. Lalu di sini, yang di tengah, bagian tengah sini, bagian tengah sini, yang di sininya, ini tuh namanya digitus medius. Serta ada yang namanya juga digitus annularis dan digitus minimus. Serta ada juga hipotenar. Kalau yang tadi yang di sini namanya tenar, kalau yang di bawah sini namanya adalah hipotenar. Lalu setelah itu ini adalah lengan bagian depan, lalu ke lengan bagian belakang.
Kalau tadi kita bahas depan, kita bahas ke bagian belakang. Lalu yang pertama ini seperti tadi sama, dia juga ada Regiolata musculus deltoideus, musculus deltoideus, bentar, musculus deltoideus, yang ini juga ada yang namanya plica axillaris posterior, karena dia terletak di aksila. Terus ada musculus latimus dorsi yang di bawah sini, dan ada musculus triceps brachii. Dan ada juga regio brachii posterior. Dan ada epicondylus medialis di bawah sini, serta ada oh, yang biasanya ada di lengan yang seperti menonjol gitu, bulatan ini itu namanya adalah olecranon. Nah, ini. Dan ini ada juga musculus brachiodalis, dan ada regio antebrachii posterior. Serta ada bagian di luar. Kalau tadi itu kita bagian di dalamnya, bagian luarnya. Ini ada yang namanya di lengan sini itu namanya Fox styloideus radius. Dan kalau di bawah itu Fox styloideus ulna. Karena dia kenapa ada di belakangnya radius dan ulna? Karena yang di atas ini terdapat ada radiusnya, di sini di bawah ada ulna. Lalu ada dorsomanus yang di sebelah, yang telapak sebelah sini ada volex tadi, indeks, terus ada digitus medius, annularis, dan minimus. Lalu setelah itu kita masuk ke otot lengan. Tahu otot tangan? Di mana dia ini biasanya berfungsi sebagai struktur otot ini tuh dia berfungsi sebagai abduksi atau mengangkat di bagian lengannya. Biasanya kalau di biceps itu tuh ada di biceps brachii biasanya dia tuh terdapat fleksi siku dan supinasi di lengan bawah. Nah, kalau di triceps brachii itu biasanya ada ekstensi siku. Nah, otot-otot lengan bawah dan tangan itu tuh biasanya berfungsi untuk fleksi atau ekstensi pergelangan dan jari menggenggam presisi gerakan. Baik, jadi di sini mungkin kita akan tunjukkan satu-satu. Ya. Ini ada yang namanya musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini biasanya terletak di sekitar sini. Lalu ini ada seperti perekatnya gitu, bukan perekat ya, tapi uh, ada bagian di sini itu namanya spina scapula, scapula. Dan bagian di bahu sini itu namanya adalah musculus deltoideus. Nah, ini tadi ada musculus brachii caput lateral yang dimana tadi musculus triceps brachii ini dia kan adalah yang berfungsi untuk ekstensi bahu siku. Terus ada juga musculus teres mayor. Nah, di sebelah sini ada septum intermusculare brachii lateral. Lalu ada juga musculus triceps brachii
caput longum, dan ada nervus cutaneus brachii posterior, dan ada musculus biceps brachii. Di sininya tadi, dan ada nervus cutaneus anterobrachii posterior. Nah, di bagian sini ada yang namanya eh, musculus brachioradialis. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi ada olekrano. Olekrano ini dia yang berbentuk inilah yang buat jadi kulit kayak penyatu gitu buat si bursa subcutanea olekrani. Lalu bagian-bagian ini yang pertama ini adalah musculus extensor carpi 1. Terus yang kedua ada musculus extensor digitorum. Lalu di bagian yang ketiga itu adalah musculus extensor carpi radialis brevis. Dan bagian sini ada yang namanya musculus adductor pollicis longus. Dan ada juga musculus extensor pollicis brevis. Nah, kalau ini sama, dia juga ada musculus flexor carpi ulnaris, dan dia juga ada musculus extensor carpi. Kalau kalau yang di sini itu namanya adalah flexor, kalau yang di sebelah sini adalah extensor. Jadi bedanya antara em, flexor dan extensor itu apa sih gitu loh. Kenapa jadi beda padahal letaknya sama. Jadi flexor ini adalah dua flexor dan extensor ini adalah dua jenis otot antagonis yang dimana yang terdapat dalam sistem muskuloskeletal. Biasanya kalau misalkan flexor ini atau otot fleksi, yaitu otot yang menggerakkan sendi untuk menekuk atau mengurangi sudut eh, antara dua tulang. Tapi kalau misalkan extensor, ini adalah otot ekstensi, yang dimana dia akan otot yang meluruskan atau menambah sudut antara dua tulang di sendi. Nah, itu itu makanya beda. Kalau yang satunya tadi menggerakkan sendi untuk menekuk, yang satunya untuk meluruskan. Eh, Setelah itu kita masuk ke ekstremitas atas bagian struktur tulang, di mana dia itu terdapat uh, clavicula dan scapulanya. Jadi uh, clavicula dan scapula ini tuh dia ini menyambung dari lengan eh, menyambung lengan ke rangka aksial atau batang tubuh. Nah, ini yang namanya clavicula, dan ini adalah eh, scapulanya. Dan di sini juga ada yang seperti pembatas di sini. Ini adalah articulatio acromioclavicularis. Dan ini ada juga articulatio humerus sebelah sini. Lalu setelah itu ada yang namanya humerus, radius, dan ulna. Kalau ini struktur tulang di ekstremitas atas, ini humerus. Lalu ini ada radius dan ulna. Nah, jadi humerus, radius, dan ulna ini dia tuh memberikan uh, kerangka dan mendukung gerakan dari lengan. Dan biasanya juga uh, selanjutnya kita masuk ke karpal, metakarpal, dan falanges. Jadi dia ini adalah struktur
tangan untuk menggenggam atau memanipulasi objek. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, di sini ada articulatio radio ulnaris distal, ada articulatio radio carpalis, ada medio ada radio, ada medio, terus ada juga carpo metacarpalis, terus ada juga articulatio metacar metacarpula halangi, dan ada articulatio interphalang manus proximal dan articulatio interphalanx manus distal. Dan lanjut, ini ada carpus ossa carpii dan metacarpus ossa metacarpi. Lalu kita masuk ke bagian ini. Ini adalah scapula tadi. Nah, di bagian scapula ini juga terdapat bagian-bagian. Ada spina scapula yang daerah sini. Ini ada fossa spinata. Terus ini adalah margo medialis bagian sini. Terus ada margo lateralis dan ada fossa infraspinata. Lalu setelah itu yang bagian yang menonjol di sini itu namanya adalah acromion, dan di sebelahnya itu adalah facies articularis clavicularis. Nah, bagian yang bolong di sini ini namanya adalah Frocoracoideus, dan incisura scapula Frocoracoideus. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian humerus. Nah, di bagian humerus ini ada yang namanya yang bulatan ini, yang penghubung tadi adalah kabut humeri. Lalu bagian yang menonjol sebelah sini adalah tuberculominus. Dan ada juga bagian di bawahnya adalah condylus humeri. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian struktur tulang tangan atau karpal. Yang ini tadi ulna dan ada radius. Jadi bedanya ulna dan radius itu, ulna itu lebih kecil daripada tulang ulna itu lebih kecil daripada tulang radius. Jadi bisa aja membedakannya. Jadi ini ada bagian-bagian seperti ini di telapak tangan. Nah, kalau yang di sini, yang pertama itu ada namanya ostricoetum. Lalu yang sebelah sini ada yang namanya ospiciform. Lalu bagian dua di sini ada oshomatom. Nah, bagian di sebelah sini ini adalah ostrico eh, ini adalah ostricoetum, ospiciform, dan hematom. Lalu di sebelah sini ada trapezoidum, ada trapezium, terus ada os capitatum, dan ada os scapihoidum, dan yang di sini, buatan di sini itu adalah os lunatum. Lalu bagian di sininya, bagian jari-jarinya ini adalah sesamoideum. Lalu ada yang di ujung adalah ini adalah tuberositas phalanx distalis. Dan bagian ini ada juga ini namanya adalah corpus phalanx, dan yang di sini namanya caput phalanx, dan ini yang sebelah sini adanya basis phalanx. Lalu ada juga phalanx distalis dan os sesamoideum.
Serta kalau tadi ada phalanx distalis, ini adalah phalanx proximalis di atas ini. Dan ada juga osa sesamoid yang kayak lubang di sini. Hmm. Lalu setelah itu eh, untuk muskulus skeletal regiotoracis sudah selesai. Mungkin kita akan lanjut membahas tentang eh, bagian abdomen. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagian abdomen. Yang pertama-tama, mungkin tadi ba- di awal sudah disebutkan sebagian, pasti bagian regio toracis tadi. Terus yang pertama, jadi dia abdomen ini memiliki struktur muskuloskeletal, di mana dia itu mempunyai otot dinding abdomen dari otot rectus abdominis, terus otot oblikus, externus dan internus, terus ada otot transversus abdominis serta fascia dan linea alba. Dan dia juga mempunyai tulang penyangga. Jadi yang pertama dia itu kan tadi em, kita akan membahas tentang otot-otot dinding dari abdomennya. Mungkin kita akan fokus ke arah abdomen aja. Jadi mungkin tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada yang namanya musculus em, rectus abdominis. Tapi di sini tidak ada ininya, cuma ada dia eh, ada otot transversus. Nah, di sini dia tuh paling di tengah itu ada namanya linea alba. Hmm, yang di sini. Dan juga dia ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, jadi otot obliquus internus abdominis ini tuh dia tuh berada di bawah otot externus, yang dimana seratnya ini berlawanan arah gitu dari arah abdomennya. Lalu dia juga ada hmm, eh, anulus umbilicalis ini tuh pusat kata orang. Terus ada juga vagina musculi recti abdominis lamina anterior, yaitu kayak otot itu. Terus ada juga musculus obliquus externus abdominis. Jadi yang tadi tuh ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini juga sama ada musculus externus abdominis juga, tapi yang aponeurosis. Terus ada fibrae interculares. Di sebelah sini ada crus medialis dan ada musculus cremaster serta ada ligamentum reflectum dan ligamentum susperium venis. Habis itu kita lanjut ke bagian fokus ke abdomennya. Jadi ini ada tadi kita kan eh, lihat di sini ada yang namanya musculus rectus abdominis. Jadi musculus rectus abdominis ini adalah otot lurus vertikal di bagian depan perut yang dimana dia ini dibatasi oleh linea alba biasanya. Terus setelah itu juga tadi ada musculus externus abdominis di mana dia ini adalah otot miring luar yang seratnya biasanya menyerong ke bawah ke arah medial kayak ke bawah ini gitu. Nah, ini.
Ini linea alba tadi yang di pembatas ya di musculus rectus abdominis. Lalu di sini juga ada musculus internus abdominis, di mana dia ini adalah tadi berada di bawah otot externus. Seratnya itu akan arahnya berlawanan gitu. Nah ini juga sama, dia keluar. Kalau ini tadi ke bawah. Kalau musculus obliquus externus abdominis dia tuh arahnya tadi ke medial. Nah, kalau ini dia arahnya berlawanan, ya, jadi ke atas gitu arahnya. Di musculus internus eh, abdominis. Habis itu ada eh, oh ya, ini juga ada musculus pectoralis major, pars abdominalis, dan serta ada juga, nah kalau di sini juga sama, dia juga ada musculus externus abdominis tapi yang aponeurosis. Oh ini tadi yang yang kecil yang nyelip di situ tuh namanya musculus pyramidalis. Dan ada juga ligamentum reflector bagian sini dekat dengan penis. Lalu setelah itu kita masuk ke, mungkin bagian itu sudah dijelaskan. Selanjutnya ini juga ada eh, tadi kan di bagian itu, di bagian dinding abdomen itu terdapat tadi otot musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, terus ada otot eh, musculus obliquus internus abdominis, dan di sini juga adalah musculus transversus abdominis. Jadi di mana dia ini adalah otot terdalam, seratnya ke arah melintang. Dan tadi juga ada fascia dan linea alba, yang dimana struktur tendon yang menghubungkan otot kiri dan kanannya dia tuh membentuk garis tengah. Dan ada juga em, dan dia juga bisa menjadi tulang penyangga. Jadi di abdomen itu tidak ada tulang langsung di dinding abdomen, namun strukturnya itu terhubung dengan tulang belakang, iga bawah, dan pelvis biasanya. Lalu kita masuk ke dalam isi abdomen. Nah, biasanya ini adalah bagian diafragmanya. Ini yang dinamakan ligamentum falciforme hepatis. Terus ada juga ligamentum teres hepatis, dan ada musculus rectus abdominis tadi, dan ada juga musculus transversus abdominis, dan ada juga ini bagian di dalam sini itu namanya adalah plica umbilicalis lateralis, dan bagian di sini itu namanya adalah fossa inguinalis lateralis, serta ada fossa supraphacialis. Lalu kita akan masuk ke pelvis ya. Mm-mm. Jadi di pelvis ini dia tuh memiliki tulang, struktur tulang, yang dimana dia tuh terdiri dari tiga bagian, yaitu eh, ilium, isikum, dan pubis. Nah, dia itu akan menyatu membentuk yang namanya okse. Nah, jadi kita ini bagian tulangnya terlebih dahulu. Ini ada yang namanya, yang sebelah sini itu namanya adalah promontorium. Lalu yang berikutnya ini adalah articulatio sacralica, dan ini, ya ini adalah os sacrum namanya.
Dan os coxae ini adalah tulang yang di sebelah sini. Dan ini adalah ujung adalah namanya os coccygeus. Dan ini sama, dia juga ada cingulum salpicum, terus ada simplicis pubis yang di tengah sini. Jadi sini kayak menyatu gitu. Lalu sama tadi dia sacrum di sininya, terus ada os coccygeus, lalu ada os coxae tadi. Lalu kita masuk ke sternum. Hmm, ini. Jadi ini di pelvis. Nah, di pelvis itu ada bagian-bagian apa saja? Yang pertama, dia itu ada ligamentum. Oh, ligamen-ligamennya dia itu ada ligamen longitudinale anterius. Terus dia juga memiliki ligamen iliolumbal. Terus ada juga ligamen inguinal serta articulatio sacroiliaca, dan ada juga ligamen limfo limfofemoral serta articulatio coccyx. Dan ini ada membran namanya membran obturatoria. Habis itu ini tadi sama angulus pubis, dan dia juga di ligamen ini dia ada vertebra lumbalis keempat. Lalu ada ligamentum sacroiliaca anteriora, dan ada juga ligamentum pubicum superior dan canalis obturatus. Baik, setelah itu, nah ini bagian panggulnya atau bagian pelvis ya biasanya dibilang. Nah ini yang bentuk yang di sini itu namanya promontorium. Kalau yang ini ke sini itu namanya apertura pelvis superior. Kalau yang ini ke sini itu adalah linea aquata. Terus ada bagian yang kayak mencekung keluar gitu. Itu namanya adalah vecten ossis pubis. Nah, kalau misalkan dia yang kayak penghubung, ini namanya adalah symphysis pubica. Lalu ini ada juga os pubis, apertura pelvis inferior. Ini yang dari dia yang agak keluar gitu. Dia ini adalah os issis. Nah, kalau yang dia arah ke dalam, bagian dalam ini adalah os ilium, dan juga ada ini ke sini itu adalah linea terminalis, dan yang di sebelah sini adalah sacrum. Nah, jadi kita membahas tentang coxae. Seperti yang kita tahu tadi dia coxae ini adalah um, ilium, isikum, dan pubis yang menyatu membentuk os coxae. Nah, di coxae ini terdapat um, terdapat ala osis di sini. Lalu dia juga ada tuberitas iliaca di bagian sini, dan dia juga ada facies auricularis di sini, dan ada juga yang namanya linea intermedia di sini, dan juga ada spina iliaca anterior superior di sini, dan ada linea arcuata serta spina ischiadica yang menonjol di sini. Lalu ini sama juga, kalau ini dari bawah, eh, kalau ini lihat dari sisi kanan, dari ventral, ini dia ada tadi facies facies auricularis, terus ada spina iliaca anterior posterior anterior superior, dan ada spina iliaca anterior inferior. Lalu juga ada facies symphysialis
di sini, dan ada foramen oburatum yang ini ke sini tadi, dan ada tuber isiaticum di sebelah sini. Lalu eh, kita masuk ke daerah sternum. Jadi apa saja yang terdapat di sternum? Di sternum itu terdapat biasanya ada incisura jugularis yang di tengah ini, terus yang di sebelah sini namanya incisura eh, clavicularis, terus ada juga incisura costalis 1 dan ada manibulum sterni. Terus yang di tengah sini adalah corpus sterni serta symphysis sigmosternalis. Nah, ini adalah incisura dari incisura clavicularis, terus incisura 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan ini juga ada corpus sterni dan manibulum sterni. Lalu kita lanjut ke bagian ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah. Jadi ekstremitas inferior ini um, dari rangka struktur tulangnya terlebih dahulu, yaitu em, terdiri dari otot levator ani seperti Fubucoccygeus, Leucoccygeus, dan Coccygeus, yang dimana di ini adalah menyokong dasar panggul. Terus dia juga berfungsi untuk eh, ya terdiri dari otot transversus perineal dan membran perineal. Habis, jadi kita ke angka ekstremitas bawah. Mana dia ini memiliki sumbu panjang. Nah, terdapat di sini ya ada yang namanya articulatio sacroiliaca dan ada sacrum juga, dan ada articulatio coxae dan os coxae. Terus dia juga ini ada namanya femur, dan bawah ini adalah namanya patella dan fibula serta tibia. Kalau tadi ulna lebih kecil dibanding radius, kalau ini adalah fibula lebih kecil daripada tibia. Terus next ke sebelah sini. Nah, ini masuk ke femur. Jadi di femur ini itu memiliki bulatan di sini namanya adalah fovea capitis femoralis. Lalu di bagian bulatan ini namanya adalah cavus femoralis. Lalu dia juga ada yang namanya kolum femuralis sebelah sini, dan linea uh, intercoccygealis anterica, dan ada trochanter minor di sini. Dan ada juga namanya kolom femoralis yang di sebelah sini, dan thoracic major. Nah, ini namanya adalah femoralis, caput femoris. Lalu juga ada sebelah sini namanya tuberculum adductorium, serta ada epicondylus lateralis dan facies patellaris, serta epicondylus medialis. Kalau ini bagian medial, kalau ini lateral. Jadi sama dia juga di bagian lateral juga dia memiliki caput femoralis. Dia juga ada thoracanter mayor dan ada fovea capitis femoralis tadi buatan. Terus ada culum femoralis, terus ada crista intero interochanterica, terus ada coracan minor,
terus ada linea rectia, dan ada tuberkulositas ya. Nah, di sini di lateral sini dia punya dua labium. Yang mana dia ini labium namanya adalah labium lateral dan medial. Atau bisa digabung linea aspera. Lalu setelah itu dia juga memiliki condylus medialis bagian ininya. Dan di ini kan ada kayak lubang gitu ya. Ini tuh namanya adalah fossa intercondylaris. Kalau sini juga namanya dia. Kalau tadi condylus medialis, kalau nanti sebelahnya adalah condylus lateralis. Next. Nah, ini sama saja. Nah, kalau ini yang tibia. Hmm. Kalau untuk yang tibia, mungkin ini apa saja ada terdapat di strukturnya. Itu yang pertama ada condylus medialis di sini. Lalu dia juga ada tuberculosis tibia dan ada condylus lateralis di sini. Lalu dia juga memiliki margo, ada dua, itu margo anterior dan margo medialis. Serta ada facies lateralis dan medialisnya juga. Oh, dia juga ada satu margo namanya margo interoseus dan corpus tibiae. Yang ini yang menunjuk di sini itu namanya Malaleus medialis. Serta ada yang di sebelah sini seperti eh, ke dalam gitu itu adalah incisura fibularis. Sama habis itu hmm, bagian fibula ini ada yang namanya bagian yang menonjol paling atas ini namanya adalah avex capitis fibulae. Lalu ini juga ada bagian ke bawahnya sedikit itu ada namanya facies articularis capitis fibulae. Dan juga ada yang namanya cavus fibulae. Dan adanya kolom fibulae serta crista medialis. Nah, ini kan tadi sama seperti eh, tibia, fibula juga memiliki margo. Itu ada margo interoseus dan anterior. Kalau ininya di di dalam, kalau margo interoseus ini agak ke dalam, kalau margo anterior ini di luarnya. Dia juga memiliki facies medialis dan foramen uh, nutri nutrisium serta corpus fibula. Lalu ada juga facies posterior, terus ada juga facies articularis malleoli lateralis dan fossa malleoli lateralis. Sama, nah ini struktur di bagian ototnya pada ekstremitas bawah. Jadi, jadi kita sudah mengetahui struktur tulangnya. Ini struktur ototnya. Jadi struktur ototnya ini ada yang namanya musculus iliacus. Nah, dan ada juga musculus passos major. Bisa kalau misalkan dua ini jadi ini bisa disebut juga musculus iliopsoas. Serta ada musculus pectineus dan ada musculus adductorumus yang ada sebelah sini dan ada musculus sartorius memanjang sini dan adalah musculus tensor fasciae laterae. Lalu dia juga ada eh, musculus gracilis
dan ada musculus quadriceps femoris. Di mana dia ini terdapat ada musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, dan musculus vastus medialis. Lalu ke bawah lagi dia ada namanya musculus fibularis longus dan ada musculus gastrocnemius caput medial serta ada musculus tibialis anterior dan musculus soleus. Selain itu juga ada musculus extensor digitorum longus dan musculus extensor hallucis longus. Kita masuk ke bagian osa pedisnya, di mana dia ini sama seperti uh, tangan, dia juga ada namanya phalanx. Tapi ini namanya adalah phalanx distalis, phalanx media, dan phalanx proximalis. Dan ada juga caput phalanges, corpus phalanges, dan basis phalanges. Dan ada juga namanya yang sebelah sini itu adalah caput ossis metatarsi dan tulang di sini itu adalah corpus ossis metatarsi. Lalu ini sama ini kalau yang di sebelah sini itu namanya adalah ossis metatarsi dan ada juga articulationes tarsometatarsales. Dan ada osa kalau ini satu dia ada namanya osa cuneiforme medial. Kalau yang di sini itu adalah osa cuneiforme intermedium. Nah, kalau yang di besar yang di sini itu namanya os navicular. Yang pembatas ini adalah caput tali dan ada yang besar ini adalah talus. Sebelahnya, kalau yang di sini ada yang namanya os cuneiforme lateral dan ada juga tuber rosiositas osis serta os cuboideum ini dan articulatio tarsi transversa atau sandy copart yang sini. Terus ada proximal lateralis tali dan thoraklea tali serta ada yang sebelahnya menonjolnya adalah calcaneus. Nah, setelah itu mungkin tambahan ini buat yang dari arah luar, ini dari bagian luarnya. Lihat ini ada sacrum, ada sulcus analis, dan ada regio glutalis, serta coracanter mayor atau di femurnya. Terus ada sulcus glutealis, serta regio femoralis posterior, dan regio genus postaris fossa poplitea dan ada caput fibula serta musculus gastrocnemius dan ada regio cruris posterior sura dan di sebelah sini yang menonjol biasanya di kaki itu namanya malleus lateralis dan ini dorsum pedis dan ini namanya calf yang menonjol di biasanya di kaki mengarah kaki itu dan ada namanya malleus medialis tibia kalau tadi lateralis dan ada kalau tadi malleus lateralis dan ada malleus medialis. Nah, apa bedanya antara malleus malleolus lateralis dengan medialis di ininya. Jadi eh, bedanya malleolus medialis dan malleolus lateralis ini
Ini adalah jadi kan dua-duanya ini adalah bagian dari pergelangan kaki yang biasanya menonjol di sisi luar dan di dalam. Terus kalau misalkan dia tuh lateral berarti dia di luar ya. Dan kalau misalkan di dalam dia eh eh, ya kalau misalkan di dalam dia tuh namanya medialis. Nah, biasanya kalau misalkan yang lateral itu berfungsi untuk menahan gerakan berlebih ke arah medial atau ke dalam dan menjaga kestabilan sendi dari luar biasanya. Tapi kalau misalkan dia dari malleolus medialis, dia ini berfungsi untuk menahan gerakan berlebihan ke arah lateral. Em, dan biasanya menjaga kestabilan di sisi luar, di sisi dari sisi dalam. Oke, baik. Untuk abdomen, pelvis, perineum, dan membran inferior itu saja. Kita lanjut ke eh, vaskularisasi dan inervasi. Kita masuk ke em, ke bagian vaskularisasi dan inervasi di sistem muskuloskeletal. Jadi, apa sih vaskularisasi di sistem muskuloskeletal? Jadi, ini adalah proses penyediaan darah ke jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, dan jaringan ikat dalam sistem muskuloskeletal. Nah, darah ini yang membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam sistem ini. Nah, di mana dia tuh berfungsi dengan baik serta membuang produk limbah. Jadi, suplai dari darah ini yang cukup dan adekuat sangat penting untuk eh, pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan di muskuloskeletal. Jadi ketika vaskularisasi terganggu serta pada cedera atau kondisi medis tertentu, itu dapat terjadi masalah seperti nyeri, peradangan, dan keterlambatan penyembuhan. Dan di inervasi di sistem muskuloskeletal ini adalah proses sistem saraf yang mengendalikan berinteraksi dengan sistem muskuloskeletal di sistem saraf, termasuk saraf, motorik, dan sensorik, di mana dia mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi dan memungkinkan gerakan. Dan saraf ini juga biasanya memberikan umpan balik sensor dari otot dan sendi ke otak yang memungkinkan kita merasakan posisi tubuh dan gerakan kita. Jadi, inervasi ini lebih tepatnya dia tuh sangat penting untuk koordinasi gerakan, keseimbangan, dan fungsi sensorik lainnya yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Gangguan pada inervasi ini biasanya seperti kerusakan saraf atau penyakit saraf dapat menyebabkan kelemahan otot, mati rasa, dan kesemutan serta adanya gangguan gerak. Jadi apa hubungan dari vaskularisasi dan inervasi ini? Dia ini adalah saling berikatan sebenarnya dan saling terkait, di mana dia tuh menjadi suplai darah yang baik penting untuk menjaga kesehatan sarafnya. Dan kerusakan saraf tuh dapat juga mempengaruhi suplai darah ke area yang dipersarafi dan gangguan suplai darah juga dapat merusak saraf. Oleh karena itu, pemeliharaan kesehatan vaskularisasi dan inervasi ini tuh sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal secara keseluruhan. Jadi, ini ada bagian-bagian mungkin kelihatan gak ya? Kelihatan bagian ininya. Dia ini ada yang namanya medula spinalis.
letak di belakang sini. Lalu ada namanya flexus brachialis tadi, dan ada ventralis nervis spinalis, dan juga ada flexus lumbus sacralis. Lanjut. Nah, di sini eh, pada bagian arteri, jadi dia tuh kalau misalkan di Sobota, itu arteri dan vena, biasanya kalau arteri itu ditandai dengan warna merah, tapi kalau misalkan dia vena itu dia ditandai dengan warna biru biasanya. Ini deadline-nya kita ambil dari Sobota ya. Jadi yang pertama dia itu ada namanya denyut nadi temporalis, dan ada denyut nadi facialis, serta ada kalau ini yang di sini itu namanya adalah arteri carotis interna, dan ada arteri carotis externa. Nah, biasanya arteri carotis interna dan externa ini eh, interna dan eksterna ini biasanya berfungsi untuk arteri karotis interna dan dan eksterna ini, dia itu biasanya memiliki eh, fungsi ya. Hmm, dia itu memiliki fungsi di mana eh, kalau misalkan interna itu biasanya dia itu berfungsi utama, yaitu menjadi eh, pemasok darah yang kayak oksigen ke otak. Nah, kalau misalkan dia yang eh, eksterna, dia itu biasanya eh, memasok darah ke wajah melalui kulit, kepala, dan leher. Tapi dia keduanya juga mempunyai sama-sama eh, yang berfungsi menyuplai darah ke area otak dan leher, kepala dan leher. Lalu di sini ada yang namanya arteri carotis communis, dan ada arteri subclavia dan arcus aorta. Serta ada juga yang namanya arteri axillaris. Dan ini cuma ditambahi arteri-arterinya aja, seperti ada um, arteri profunda brachii ini, terus ada arteri ulnaris, dan ada arteri radialis. Lalu ada yang namanya vena, seperti yang dikatakan tadi, bahwa eh, perbedaan vena dan arteri, kalau misalkan dari Sobota itu biasanya perbedaannya kalau misalkan arteri itu berwarna merah, kalau vena berwarna biru. Nah, di sini juga ada namanya vena jugularis externa, dan ada vena jugularis interna, serta dan vena jugularis anterior. Nah, perbedaan antara eh, maksud dari eh, vena jugularis externa ini, dia itu biasanya didefinisikan sebagai vena utama yang biasanya bertanggung jawab untuk mengalirkan darah dari kepala dan leher pada spesies tertentu. Itu biasanya terjadi em,
pada mencit tikus. Lalu kalau misalkan dia tuh vena jugularis eh, interna, eh oh ya interna, dia itu memiliki juga, dia itu penting untuk mengalirkan darah ke otak, mengalirkan darah dari otak kembali ke jantung. Dan eh, dia juga ada yang namanya vena jugularis externa tadi, posterior ya. Ada juga yang posterior, dia itu dimulai dari daerah oksipital dan mengembalikan darah dari kulit dan otot superficial di bagian atas dan belakang leher, dan juga dia itu terletak di antara splenius dan trapezius. Lalu seperti ini tadi, dia juga ada yang namanya uh, vena braxi brachiosefalik sinistra, ada vena subclavia, dan ada vena cava superior, dan ada vena thoracica interna, ada vena hepatik, ada vena renalis, dan di sebelah sini yang dekat aksila yaitu disebut namanya vena axillaris, dan ada juga vena cephalica, dan ada vena bacille, serta vena di bagian sini itu namanya adalah vena mediana cubiti. Selain itu ada juga yang namanya vena iliaca interna, dan ada juga vena iliaca externa. Baik, mungkin dari visualisasi inovasi di sini, jadi vaskularisasi dan inovasi ini adalah dua sistem atau dua aspek penting dalam sistem muskuloskeletal yang saling berhubungan dan sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Jadi, mana dia itu memahami bagaimana keduanya bekerja dan berinteraksi, karena dia tuh dapat membantu kita menjaga kesehatan tubuh eh, di sistem muskuloskeletal dan mencegah atau mengatasi masalah yang mungkin timbul. Baik, lalu yang di daerah ke ekstremitas atas, bukan ekstremitas ya, di daerah kepala, ini ada yang namanya os frontal di sini. Ada yang namanya os frontal, ada os frontal di sini. Sini dia bagian struktur di tulang paling atas. Tapi sini kita sebut ini tuh dahi ya. Terus ini ada di bagian submata itu adalah orbita. Lalu ada di sini ini tuh namanya adalah maxilla, dan ini adalah mandibula. Dan ini ada ozygomaticum atau pipi ya. Lalu kita beralih ke sini. Nah, ini adalah saraf-saraf pada kepala dan leher. Yang tadi kita sudah sedikit menyebutkan tadi, ini adalah namanya nervus occipitalis mayor. Terus ada arteri vertebralis, dan ada juga musculus rectus capitalis posterior mayor, dan ada nervus subocipitalis, dan ada juga musculus obliquus capitis superior, dan ada arteri vertebralis di bagian ini.
Terus ke bagian ini juga ada arteri oksipital. Terus dia juga ada di tengah sini itu namanya fascia nuchae, dan ada vena cervicalis profunda yang ini yang besar. Ini namanya adalah vena cervicalis profunda. Dan ada juga eh, di bagian sini. Nah, ini adalah nervus occipitalis major, dan ada ini yang warna merah besar di dalam itu adalah arteri vertebralis pars atlantica, dan ada juga ini namanya nervus occipitalis tertius. Serta ada ini yang di bawah sini. Ini namanya arteri vertebralis pars transversia. Serta ada juga plexus cervicalis. Dan ada juga nervus subocipitalis. Nah, kalau di sini dia juga ada banyak, ada ininya. Eh, baik. Hmm, Mungkin eh, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan, serta eh, dan banyak kekurangan dalam materi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.